Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke rangkuman IPA ya, Nak. Oke, di IPA tema 3 kita belajar tentang hewan ruminansia. Masih ingat kan? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Jadi anak ustazah ingatkan kalau ada kata-kata ruminansia berarti dia adalah hewan mamah biak. Apa itu mamah biak? Karena dia mengunyah atau memamah makanan itu 2 kali. Apa contoh hewan ruminansia? Ini contohnya, ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Dan intinya hewan ruminansia itu contohnya adalah hewan herbivora, pemakan rumput-rumputan. Nah, kita akan menjelaskan tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Sebelum masuk ke lambung, sama seperti manusia, hewan ruminansia juga makanannya masuk ke dalam ke dalam mulut dulu ya, Nak. Di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan saliva. Gigi yang terdapat pada hewan ruminansia itu ada 2 macam. Ada gigi seri dan gigi geraham. Fungsi gigi seri itu untuk memotong, sedangkan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Apa fungsi lidah? Fungsi lidah hanya untuk memungut makanan dan mendorong makanan menuju ke lambung. Terus yang ketiga itu ada saliva. Saliva itu apa? Saliva itu adalah cairan atau enzim khusus yang membantu pencernaan secara kimiawi di dalam mulut. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, maka akan masuk ke dalam lambung. Nah, ini istimewanya hewan ruminansia. Kalau manusia ataupun hewan lain itu lambungnya hanya 1, Nak. Tapi untuk di hewan ruminansia, lambungnya ada 4 macam. Yang pertama itu ada rumen. Apa fungsi rumen? Rumen itu tempat terjadi pencernaan dengan bantuan mikrobakteri. Jadi kalau ada soal tempat terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri itu di mana? Jawabannya pasti di rumen. Kemudian yang kedua itu ada retikulum atau perut jala. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sini adalah makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Dan yang ketiga ada omasum atau perut kitab. Di omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Baru selanjutnya masuk ke abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya adalah lambung daripada sapi. Di sini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Jadi perlu anak ustazah pahami sendiri ya, Nak. Kalau di rumen pencernaannya dibantu oleh mikroba atau bakteri. Kalau di retikulum dia akan dibantu oleh bakteri anaerob dan protozoa. Sedangkan di omasum itu hanya dibantu oleh enzim pencernaan sedikit, langsung dia akan masuk ke abomasum. Sedangkan di abomasum dia akan dibantu oleh enzim pencernaan pepsid. Nah, ini adalah urutan dari kegiatan makan hewan ruminansia atau sapi. Yang pertama, rumput akan dikunyah dari mulut ya, Nak. Kemudian masuk ke esofagus. Esofagus itu adalah kerongkongan. Esofagus itu adalah kerongkongan. Kemudian dia akan masuk ke rumen atau perut besar. Kemudian kembali lagi dia ke mulut, dikunyah kembali agar dia lebih halus. Kemudian baru masuk ke retikulum, baru masuk ke amasum, baru terakhir ke abomasum. Kemudian
Panjang usus halus seekor sapi yang sudah dewasa itu 40 meter ya nak. Jadi kalau sapinya itu sudah dewasa, maka panjang usus halusnya itu 40 meter. Oke, itulah sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Kita akan masuk ke sistem pencernaan pada manusia. Sebelum itu kita pelajari dulu apa sih fungsi dari sistem pencernaan. Anak ustazah pasti sudah tahu ya, kemarin juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Sistem pencernaan pada manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, dia juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi fungsi dari sistem pencernaan itu ada dua. Yang pertama fungsinya untuk menghancurkan, dan yang kedua itu untuk membuang sisa-sisa makanan. Pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pencernaan secara mekanis. Apa itu pencernaan secara mekanis? Pencernaan yang dibantu oleh alat pencernaan. Ini terjadi di mulut dan di lambung. Kalau di mulut, sistem pencernaan mekanis itu dibantu oleh gigi dan lidah. Kalau di lambung itu adalah dinding lambung. Kemudian kita lanjut ke sistem pencernaan secara kimiawi. Nah, sistem pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim. Jadi anak ustazah jangan terbalik ya. Kalau sistem pencernaan yang dibantu oleh enzim, berarti itu adalah secara kimiawi. Kalau dibantu oleh alat pencernaan itu secara mekanis. Oke, kita lanjut. Organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Apa fungsi mulut? Mulut adalah tempat masuknya makanan. Nah, di dalam mulut itu terjadi dua proses pencernaan. Yang pertama secara mekanis, yang kedua secara kimiawi. Kalau secara mekanis, dia akan dibantu oleh lidah dan gigi untuk mengunyah makanan. Sedangkan secara kimiawi, dia dibantu oleh enzim ptyalin atau enzim amilase yang membantu pencernaan di dalam mulut dengan mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Oke, kita ingatkan lagi ya, di mulut itu secara mekanis dan kimiawi pencernaannya. Mekanis dibantu oleh lidah dan gigi, sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim ptyalin atau enzim amilase. Oke, yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan itu berfungsi tempat jalannya makanan menuju ke lambung. Oke, yang selanjutnya ada lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan dua juga, secara mekanis dan secara kimiawi. Kalau secara mekanis dia hanya dibantu oleh dinding lambung, karena setiap hari lambung kita tidak pernah istirahat ya nak, selalu saja bergerak untuk melumatkan makanan. Sedangkan secara kimiawi dia dibantu oleh enzim HCl, lipase, pepsin, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada usus halus. Usus halus itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Usus besar berfungsi untuk menyerap air. Dan yang terakhir ada anus, tempat keluarnya kotoran. Ini adalah penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Gejalanya itu adalah buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, dan adanya darah dalam tinja serta perut kembung. Apa cara mengatasinya? Cara mengatasi diare paling cepat itu adalah minum Oralit. Selain itu, bisa juga minum untuk mencegahnya. Itu kita bisa minum air yang matang, menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, dan tidak makan atau jajan sembarangan. Tapi kalau anak ustazah sudah terkena diare, maka anak ustazah bisa mengkonsumsi Oralit. Yang kedua itu ada MAH. Apa itu MAH? MAH adalah penyakit rasa nyeri pada lambung. Jadi kalau ada soal rasa nyeri pada lambung itu adalah penyakit MAH. Penyakit MAH itu disebabkan oleh
luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping obat-obatan. Pengobatan mah dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Yang ketiga itu ada sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Pengobatan sariawan itu dengan mengoleskan obat sariawan dan makan buah yang banyak mengandung vitamin C. Yang selanjutnya penyebab gangguan pada organ pencernaan. Apa penyebabnya? Yang pertama itu makan tidak teratur. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang telah basi. Bagaimana cara kita memelihara organ pencernaan? Caranya yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dan yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Karena Ustazah, itulah rangkuman IPA tema 3 kita tentang hewan ruminansia dan tentang sistem pencernaan pada manusia. Semangat terus belajarnya.